Coba deh, pernah kepikiran nggak dengan semua masalah besar di dunia ini, kemiskinan, perubahan iklim, ketidaksetaraan, kita tuh sebenarnya punya rencana nggak sih? Semacam cetak biru global gitu buat masa depan kita semua. Nah, ternyata jawabannya ada. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya kan gede banget ya, tapi jawabannya mungkin sedikit mengejutkan. Iya, ada. Dan ini bukan cuma sekedar ide atau harapan loh, ini beneran sebuah cetak biru yang konkret, yang udah disepakati sama para pemimpin dunia. Sebuah agenda yang super ambisius yang dirancang untuk mengubah dunia kita di tahun 2030 nanti. Inti dari semua rencana besar ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Inilah esensi dari pembangunan berkelanjutan. Jadi tantangannya adalah gimana caranya kita bisa menyeimbangkan kemajuan hari ini dengan kesejahteraan di masa depan. Gimana kita bisa penuhi kebutuhan kita sekarang, tapi nggak nyolong sumber daya dari generasi anak cucu kita nanti. Nah, itu dia teka-teki utamanya. Jadi cetak birunya tuh kayak apa sih sebenarnya? Dan gimana caranya rencana segede ini bisa disepakati sama seluruh dunia? Buat ngerti itu, kita perlu mundur dikit nih buat lihat perjalanannya. Nah, momen kuncinya itu terjadi di tahun 2015. Di markas besar PBB, para pemimpin dunia menyetujui sebuah komitmen yang bersejarah banget namanya Agenda 2030. Dan di jantung agenda inilah ada yang namanya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau yang kita lebih kenal sebagai SDGs, Sustainable Development Goals. Dan yang perlu kita tahu ya, rencana ini tuh nggak muncul tiba-tiba gitu aja dalam semalam. Kalau kita lihat lini masanya, SDGs ini adalah hasil dari pembelajaran dan evolusi selama puluhan tahun. Mulai dari KTT Bumi di tahun 92, lanjut ke tujuan pembangunan milenium di tahun 2000, sampai akhirnya puncaknya di 2015. Ini nunjukin betapa rumitnya membangun kesepakatan global buat ngejar target ambisius di tahun 2030. Oke, sejarahnya udah. Sekarang, yuk kita bongkar daftar tugas global ini. Apa aja sih sebenarnya 17 tujuan yang jadi fokus dunia sampai tahun 2030? Nah, ini dia nih jantungnya dari semua agenda ini. 17 tujuan. Anggap aja ini semacam to-do list paling penting buat umat manusia. Daftarnya ini lengkap banget, nyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Dari mulai ngilangin kelaparan, bangun kota yang berkelanjutan, mastiin kesetaraan gender, sampai melindungi lautan kita. Tujuan nomor satu, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun itu. Kenapa ini jadi nomor satu? Soalnya kemiskinan itu akar dari banyak banget masalah lain, mulai dari kesehatan yang buruk sampai kurangnya akses ke pendidikan. Tanpa beresin yang ini, tujuan-tujuan lain bakal susah banget tercapai. Terus kita geser ke tujuan 8, yang fokusnya ke kemakmuran. Ini bukan cuma soal pertumbuhan ekonomi biasa, tapi mastiin pertumbuhannya itu inklusif. Maksudnya, artinya semua orang tanpa terkecuali harus bisa ngerasain manfaatnya dan punya akses ke pekerjaan yang layak dan aman. Dan tentu aja, yang gak kalah penting, melindungi planet kita. Tujuan 13 ini secara spesifik meminta tindakan darurat buat ngatasin perubahan iklim dan dampaknya. Nah, 3 contoh ini aja, ngilangin kemiskinan, mastiin pekerjaan layak, dan ngelindungin iklim, udah nunjukin betapa ambisius dan saling terkaitnya rencana ini. Kita nggak bisa nyelesain satu masalah tanpa mikirin yang lainnya. Oke, 17 tujuan global. Konsepnya keren banget sih, tapi jujur aja kedengerannya jauh banget kan, abstrak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya kita membumikan rencana raksasa ini di konteks Indonesia? Jawabannya ternyata ada pada sesuatu yang udah kita punya dari dulu banget, bahkan berabad-abad, kearifan lokal. Ini tuh kayak pengetahuan dan praktik turun-temurun yang secara alami udah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, jauh sebelum istilah SDGs itu ada. Dan ini salah satu contoh yang keren banget. Di Minangkabau, ada tradisi menyimpan padi di lumbung yang namanya rangkiang. Ini bukan sekedar tradisi loh, tapi sebuah sistem ketahanan pangan yang jenius buat mastiin makanan selalu ada buat komunitas. Ini contoh nyata banget gimana kearifan lokal secara langsung mendukung salah satu tujuan global, yaitu tanpa kelaparan. Dari kearifan lokal di masyarakat, kita persempit lagi yuk ke lingkungan yang mungkin paling dekat sama kita setiap hari, sekolah. Gimana sih cetak biru global ini bisa kelihatan di ruang kelas atau di halaman sekolah?
Jawabannya ada di mana-mana loh. Setiap kali kita milah sampah buat didaur ulang, matiin lampu kelas pas istirahat, nanam pohon pas hari bumi, atau bahkan sesimpel menggunakan kedua sisi kertas, semua itu bukan cuma kebiasaan baik biasa. Itu adalah kontribusi nyata untuk tujuan global yang terjadi di lingkungan sekolah kita setiap hari. Dan ini dia benang merahnya. Semua aksi di sekolah tadi itu nyambung ke satu tujuan yang jadi motor penggeraknya, yaitu tujuan 4, pendidikan berkualitas. Kenapa? Karena pendidikanlah yang ngebuka mata kita semua soal tantangan-tantangan ini dan ngasih kita alat buat nyelesainnya. Bisa dibilang, pendidikan berkualitas tuh kayak kunci masternya gitu, buat ngebuka 16 tujuan lainnya. Kita udah ngobrolin dari skala global, nasional, sampai ke sekolah. Sekarang, mari kita fokus ke satu hal yang paling penting, peran Anda sebagai individu. Jangan pernah sekali-kali meremehkan kekuatan Anda sebagai individu. Serius deh, perubahan besar itu seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakuin tiap hari. Milih buat bawa botol minum sendiri, matiin gadget kalau nggak dipakai, terus kita bisa naikin levelnya, gabung sama komunitas peduli lingkungan, atau sesederhana pakai suara kita di media sosial buat nyebarin kesadaran. Setiap tindakan ini, sekecil apapun, bakal jadi gelombang besar kalau kita lakuin bareng-bareng. Jadi rencana globalnya itu ada. Tujuannya jelas dan jamnya terus berdetak menuju 2030. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, ada nggak sih rencananya? Tapi pertanyaan buat Anda pribadi. Dengan semua ini, peran apa yang akan Anda mainkan dalam mewujudkan masa depan yang kita impikan bersama?